Perkenalkan, nama saya Maura Felicia Carmeli dengan NPM 22060300451. Di sini saya akan melakukan review video sebuah game untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah Geografi Energi. Nah, untuk game online yang akan saya review di video ini bernama Energy Manager. Jadi apa sih Energy Manager itu? Energy Manager merupakan sebuah game simulasi yang memungkinkan para player atau para pemainnya ini untuk membangun dan juga mengelola kerajaan energi mereka sendiri, dimulai dari nol hingga kemudian mereka memiliki jaringan di seluruh dunia. Nah, dalam game ini, pemain ini nanti possible untuk melakukan pembelian dan juga penjualan lahan mereka, serta berbagai bentuk energi yang sudah mereka kelola di company mereka, termasuk energi angin, surya, nuklir, batubara, dan juga gas. Dan tujuan utama dari game ini adalah untuk menjadi seorang penyedia energi terkemuka dan juga bisa mencapai monopoli di industri energi. Nah, jadi game ini cukup atau bisa dibilang sangat relevan ya dengan geografi energi, karena beberapa konsep geografi energi ini memang betul-betul diterapkan di game Energy Manager. Yang pertama itu adalah ekspansi secara global. Kedua adalah kondisi cuaca yang nyata. Nah, di game ini kita bisa memasukkan kondisi cuaca aktual yang nantinya ini dapat berpengaruh ke produksi energi, hingga kemudian pemain harus mempertimbangkan si kondisi cuaca ini untuk menentukan tempat, pertimbangan untuk variabilitas geografis dalam perencanaan dan juga pengoperasian perusahaan mereka. Nah, yang ketiga, sumber energi lokal. Pemain atau player ini dapat memilih dan mengelola lebih dari 30 jenis sumber energi dan penyimpanan. Nah, hal ini tuh mencerminkan ketersediaan dan preferensi energi yang juga berbeda-beda di setiap wilayah geografis di seluruh dunia. Dengan demikian, game Energy Manager ini memberikan pengalaman simulasi yang realistis tentang bagaimana faktor geografis dapat mempengaruhi produksi, distribusi, konsumsi energi di tingkat global. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, dalam permainan Energy Manager ini terdapat strategi pengelolaan. Lihat pada layar, itu ada dua, yaitu fossil dan renewable. Kalau fossil itu dia emisinya lebih tinggi, menggunakan minyak dan batu bara, sedangkan renewable itu emisinya jauh lebih rendah, dia itu pakai energi seperti angin dan juga surya. Di situ saya pilih yang renewable. Nah, di sini saya pilih Indonesia dengan kotanya itu sebagai center, yaitu Banjarmasin. Tapi saya juga bisa melakukan ekspansi jaringan global dengan membangun dan mengelola koneksi internasional antara kota-kota penting seperti Tokyo, New York, Paris, Madrid, dan mungkin juga Shanghai. Sehingga player ini bisa memperluas jangkauan dan juga pengaruh perusahaan energi mereka di pasar global. Nah, dalam pemilihan lokasi tentunya saya mempertimbangkan beberapa faktor geografis. Seperti yang terlihat, saya memilih 4 grid di Pulau Kalimantan. Di Banjarmasin sendiri, saya memilih untuk membangun PLTA, tapi mungkin bukan pilihan yang begitu ideal jika berdasarkan potensi angin saja, tetapi memang saya ada beberapa alasan strategis yang bisa menjadi pendukung keputusan saya ini. Seperti yang pertama itu adalah faktor geografis dan iklim, kecepatan angin yang stabil di wilayah pesisir. Nah, meskipun Banjarmasin ini atau Kalimantan Selatan ini tidak terkenal sebagai wilayah yang berangin seperti Nusa Tenggara atau pantai selatan Jawa, wilayah pesisir di Kalimantan ini masih bisa memiliki angin yang cukup stabil, terutama di musim-musim tertentu. Yang kedua, adanya pengaruh angin muson. Nah, karena Banjarmasin terletak di pesisir selatan Kalimantan, yang bisa mendapatkan pengaruh angin muson dari Laut Jawa, terutama pada musim angin barat. Lalu alasan ketiga atau alasan terakhir kenapa saya memilih Banjarmasin, dikarenakan Banjarmasin adalah kota utama di Kalimantan Selatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga di real life-nya ini permintaan energi tentunya akan terus meningkat karena wilayah urban. Meskipun begitu, terdapat beberapa tantangan dalam menentukan lokasi, seperti misalnya adanya variabilitas sumber energi terbarukan. Jadi produksi energi kan dari sumber terbarukan ini seringkali bergantung pada kondisi cuaca yang tentunya tidak dapat diprediksi, seperti dalam contoh kasusnya di sini adalah angin, sehingga dapat menyebabkan fluktuasi dalam pasokan energi. Nah, dalam Energy Manager ini, pemain itu fleksibel untuk mendirikan dan mengelola fasilitas energinya di berbagai lokasi global tanpa banyak hambatan. Seperti yang saya lakukan ini, saya tinggal menentukan grid mana yang paling tinggi tekanan anginnya, sehingga saya bisa membangun pembangkit listrik tenaga angin di situ. Meskipun permainan ini mencakup berbagai jenis sumber energi dan lokasi geografis, kompleksitas politik, ekonomi, dan regulasi yang mempengaruhi distribusi energi,
Di dunia nyata ini tidak sepenuhnya direplikasi di dalam game ini. Misalnya dalam kenyataan faktor seperti kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan perjanjian internasional sangat mempengaruhi distribusi dan perdagangan energi antar negara. Selain itu, implementasi teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi juga memerlukan penelitian atau investasi dengan waktu yang signifikan atau cukup lama, sedangkan dalam game, proses ini disederhanakan karena untuk meningkatkan pengalaman bermain. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau game ini memang menampilkan data cuaca real time dari lokasi yang kita pilih. Jadi hal ini bisa juga jadi pertimbangan kita untuk membangun perusahaan di sana, perusahaan energi di sana. Selain itu, terdapat juga informasi tentang produksinya, lalu emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang sudah kita dirikan. Lalu di situ ada opsi untuk maintenance, dikasih tahu juga cost-nya berapa. Dan kalau in real life, tentunya hal ini butuh waktu yang cukup panjang ya, apalagi untuk maintenance. Sedangkan di game ini, ya waktunya itu cukup singkat. Nah, dengan bermain game Energy Manager ini, saya menjadi belajar bahwa ketersediaan sumber energi tertentu bervariasi berdasarkan lokasi geografisnya. Misalnya, daerah dengan sinar matahari yang kuat lebih cocok untuk pembangkit listrik tenaga surya, sementara wilayah berangin ideal untuk turbin angin. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi geografis dan iklim ini mempengaruhi jenis energi yang dapat dikembangkan di suatu area. Seperti pada layar juga kita tadi bisa mengetahui unit yang dapat kita bangun. Mungkin game ini juga menekankan bahwa membangun infrastruktur energi yang efisien ini memerlukan pertimbangan terhadap konektivitas antar wilayah. Jadi player harus merencanakan jaringan distribusi yang efektif sehingga dapat memastikan energi ini dapat disalurkan dari sumber produksinya ke pusat konsumsi dengan efisien. Pemain dihadapkan pada keputusan untuk menginvestasikan dalam sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang ramah lingkungan namun mungkin kurang stabil dibandingkan dengan sumber energi konvensional seperti batu bara dan gas yang jauh lebih stabil tetapi berdampak negatif pada lingkungan. Bisa dilihat juga pada layar itu ada informasi tentang emisi yang dikeluarkan untuk tiap-tiap unit production maupun storage-nya. Ini mencerminkan juga dilema nyata dalam transisi menuju energi bersih. Selain itu, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, game ini juga mempertimbangkan variabel cuaca nyata atau real time yang mempengaruhi produksi energi. Hal ini mengajarkan pemain bahwa faktor eksternal seperti kondisi cuaca dapat mempengaruhi ketersediaan dan juga keandalan sumber energi, terutama yang terbarukan. Yang terakhir, game ini juga mengajarkan para playernya untuk mengelola anggaran, investasi, dan sumber daya manusia untuk mengembangkan perusahaan energi mereka. Hal ini mencerminkan tantangan nyata dalam industri energi di mana pengelolaan keuangan yang efektif dan pengambilan keputusan strategis sangat penting untuk keberhasilan. Seperti yang sedang saya lakukan sekarang adalah melakukan tracking untuk masing-masing komoditas apakah sedang naik atau turun di tingkat global. Nah, kebetulan untuk udara sendiri sedang naik, jadi saya melakukan selling hasil energi saya. Melalui simulasi ini, Energy Manager memberikan wawasan tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan energi global, membantu pemain memahami pentingnya strategi yang berkelanjutan dan juga adaptif dalam menghadapi dinamika sektor energi.